Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau menganugerahkan hidup yang kekal dalam kehidupan kami, hingga kami boleh menikmati pagi hari ini dengan nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami pada saat ini. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami dan mengajari kami Bapa, supaya kami lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau juga mengurapi dan memberkati, serta memampukan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Engkau memperlengkapinya supaya firman-Mu yang diberitakannya boleh tersampaikan kepada semua orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan bagi kita yang menjadi renungan tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang harta, tentulah sesuatu yang sangat berharga, yang memiliki nilai dan tentunya dapat dimiliki, serta bentuknya berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Namun nats firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku, Rasul Paulus menggambarkan bahwa harta yang dimaksud dalam nats firman Tuhan hari ini adalah sebagai terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah adalah harta itu sendiri, tersimpan dalam bejana tanah liat, bukan dalam bentuk kotak harta karun emas. Hari ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gambaran bejana tanah liat merupakan gambaran kelemahan manusia. Selama Paulus melakukan pelayanannya untuk memberitakan Injil atau kabar baik tentang Allah kepada semua umat, dia merasakan bahwa kekuatan serta kemampuan yang ada pada dirinya adalah berasal dari kuasa Allah yang telah diberikan Allah
untuk selalu menopangnya. Bukan tidak ada tantangan atau rintangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Allah telah memberikan hal itu supaya Allah menopang Rasul Paulus. Bukan kekuatan oleh Rasul Paulus itu sendiri. Rasul Paulus merasakan bahwa dia itu adalah bejana atau tanah liat. Kemanapun Rasul Paulus tidak harus dan tidak gentar melakukan pelayanan yang tentunya banyak menghadapi tantangan. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu Rasul Paulus selalu membawa harta yang terlalu berharga dan terlalu mulia, yaitu kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Demikian juga kiranya dengan kita, saudaraku yang terkasih, di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, tentulah semua tidak baik-baik saja di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pastilah kita menghadapi atau mengalami persoalan serta pergumulan hidup. Tapi untuk menghadapi semuanya itu tentunya kita tidak pasrah atau kita tidak menyerah seperti orang yang putus asa. Tapi saudaraku, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menopang serta memampukan kita melewati kesulitan-kesulitan kita, karena kita selalu membawa harta, yaitu kemuliaan Allah dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan nats firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita umatnya supaya kita tetap memelihara iman kita kepada Allah. Walaupun hidup atau diri kita ini diumpamakan bejana tanah liat yang tentunya memiliki kelemahan, tetapi di dalamnya harta atau kemuliaan Allah selalu kita miliki di dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, adalah harta sorgawi atau harta rohani yang tidak dapat diambil orang. Karena selalu kita simpan di dalam Tuhan. Sehingga dapat berbuah lebat karena Tuhan selalu memelihara dan memberkatinya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap menjadi saksi atas kemuliaan Allah yang adalah harta yang tidak ternilai harganya di dalam kehidupan kita. Jadilah saksi Kristus di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Harta yang paling berharga adalah kemuliaan Allah, keintiman kita kepada Tuhan yang selalu memelihara hidup dan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang menyatakan bahwa kami ini adalah bejana tanah liat yang tentunya sangat rapuh. Tapi kami percaya ketika tanah liat atau bejana itu diisi oleh kemuliaan Allah, dan kami tetap mengandalkan kemuliaan
Allah di dalam kehidupan kami, kami akan mampu menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami, baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kami percaya Tuhan selalu memelihara dan menopang kami. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami, hari lepas hari dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, pelihara hati dan pikiran kami, biarlah iman kami tetap teguh kepada Engkau ya Allah, supaya kami tetap menjadi firman yang terbuka dimanapun kami berada. Bapa, pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, buat seluruh hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka yang Engkau utus untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Allah. Engkau yang memampukan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memperlengkapi kehidupan mereka, supaya mereka Tuhan lebih leluasa, lebih berharga untuk memberitakan firman-Mu, sehingga kabar baik tentang Engkau boleh tersampaikan kepada seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini Bapa, di pelosok-pelosok muka bumi yang tidak terjangkau oleh semua orang. Biarlah Tuhan Yesus yang memperlengkapinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah pertolongan dan penyertaan Allah tetap abadi di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.